ini kami sudah berada di Kampung Cimerak, Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, di mana di desa ini 4 orang warganya menjadi korban dalam ledakan Afkir di Garut kemarin, yakni almarhum Toto Hermanto, almarhum Rustiawan, almarhum Irfan, dan juga almarhum Yusrisal. Kita akan mencoba untuk bertemu dengan keluarga korban untuk mengetahui kisahnya. Kita temukan faktanya. Mas Anjas datang hari itu aja atau udah berapa hari ikut pemusnahan? Dari pertama itu. Dari hari pertama. Ikut kerja. Nah itu hari keberapa Mas kejadiannya? Terakhir mau pulang. Hari terakhir tuh berapa hari kira-kira? 11 hari. Kalau pada saat hari terakhir itu Mas, itu jam berapa sih mulainya? Terakhir. Kurang tahu lihat jam. Yang Mas Anjas ikut itu pagi tapi? Jam kerja biasa bukan tahu, jam kerja biasa. Jam kerja biasa. Kalau rangkaiannya Mas, saya tuh belum kebayang tuh gimana sih. Jadi pada ngumpul gitu atau kayak gimana rangkaian kegiatannya? Kerjanya tuh kayak gimana? Kayak biasa, ngangkutin peti kayak gitu, bikin lubang. Ngangkutin peti, bikin lubang. Dari pagi? Ya biasa jam kerja gitu. Jam kerja. Kalau Mas Anjas itu pada saat itu di situ di bagian apa Mas? Gali lubang. Jarang-jarang sih Ais nyuri gali dalamin lubang, tapi nyuri dalamin lubang kemarin. Kemarin dimintanya gali lubang. Saya pulang disuruh ambil tutup piring sama peti, gak tau lah gimana. Baru kejadian ya. Berapa lubang yang digali Mas Anjas? Ya cuma 1. Oh cuma 1. Ya, kan curinya 2. Nah, saya mah udah pergi, gak tahu kerjain apa lagi kesananya. Oh, nah itu yang merintah siapa? Rustiawan. Saat ini kami sudah bersama dengan Ibu Cici, merupakan istri dari almarhum Pak Rustiawan, pada saat itu menjadi korban, salah satu korban dalam ledakan Garut. Dan Bu Cici ini juga termasuk saksi mata karena pada saat itu berada di lokasi kejadian, betul ya Bu ya? Iya. Sebelumnya Bu, kami dari tim Fakta mengucapkan turut berduka cita sebesar-besarnya. Kami tahu ini bukan waktu yang mudah begitu bagi keluarga untuk menerima ya kami, tapi kami berterima kasih sudah mau bertemu dengan kami pada hari ini dan bercerita pada kami. Ibu Cici sebelumnya kalau boleh diceritakan seperti apa sih Bu kondisi pada saat itu atau prosedurnya seperti apa sih dari pertama kali dari awal Bu Cici datang begitu ya, Bu Cici tahu seperti apa sih situasinya pada saat itu. Awalnya seperti apa Bu sampai akhirnya terjadi kejadian? Awalnya ya kita turun bareng dari rumah sama suami. Turun, kata suami saya teh, yuk berangkat bareng. Biasanya kan saya belanja dulu atau apa dulu, dia ngajak bareng. Setelah itu selesai sampai di lokasi, aktivitas langsung kita ke dapur dan suami ke tenda. Setelah itu mereka proses untuk peledakan ya, karena ledakan itu karena katanya sih ledakan terakhir. Sesudah waktunya ledakan dianggap aman ya, dianggap aman. Itu ledakan pertama ya? Iya, ledakan pertama dianggap aman. Kita beraktivitas lagi, ada yang di tenda, bahkan ada yang di lobang. Kalau Ibu Cici posisinya di tenda karena ya. memasak ya? Memasak ya. Setelah itu saya kurang tahu kalau suami saya diperintah sama Pak Komandan, katanya mau menjinakkan detonator atau apa, nggak tahu kita ya. Saat saya di dapur ya, mungkin jarak dari letusan pertama sampai itu mungkin kira-kira setengah jaman. Kok ada ledakan lagi, kata saya. Ada ledakan lagi, itu siapa yang di lobang? Belum ketahui siapa-siapanya. Tahu-taunya ada anak saya ada, adik saya ada. Terus mereka, kok yang di lobang semua senior, AA gitu ya, almarhum Bapak Rustiawan.
terus Pak Yus Ibing senior juga, Pak. Mereka di sana katanya gitu. Pas dicari nggak ada, ditelepon nggak aktif. Di situ saya nggak karuan, nggak tahu pingsan, nggak tahu apa gitu. Nah setelah itu orang lain mah pada ada ya, yang tangannya, yang kakinya, terus ada yang kepalanya apa gitu, tubuhnya ada. Kok suami saya nggak ada? Ternyata hancur suami saya. Mohon maaf, Bapak pada saat itu posisinya di dalam lubang? Iya, sama Pak Komandan. Sama Pak Komandan? Iya. Siapa tuh sosok komandan ini? Beliau Bapak Antonius sama Bapak Kapten Anda. Pak Kapten Anda. Bu Cici kan pada saat itu ada di tenda ya, ketika kejadian ledakan. Iya. Kemudian Ibu tadi bilang sempat nggak sadarkan diri begitu ya? Iya. Nah, ketika terbangun Ibu, ketika sudah sadar, di situ Ibu apa yang Ibu lihat kondisinya saat itu? Saya nggak lihat. Nggak lihat sampai hari pemakaman pun saya nggak lihat kondisi suami saya seperti apa. Cici, saya mau tahu dong kalau boleh digambarkan denah dari lokasi ledakan itu seperti apa sih Bu? Jaraknya nih misal antara lubang, tenda, terus di situ apa saja, ada berapa tenda, seperti itu Ibu bisa gambarkan? Di lokasi tenda ada mungkin dibilang 4 ya. Ada 4 tenda? Iya, Oke. 4 tenda. Apa saja itu Bu? Tenda Pak Komandan, ya sama mereka Jajaran ya? Iya. Tenda itu barang seperti mortil sama tenda tempat sloping. Ya tempat milih gitu ya, tempat kerja mereka semua gitu, termasuk gitu ya? pekerja saya gitu. Terus? Sama dapur. Sama dapur. Iya. Ada. Nah, terus jaraknya dari tenda ke lubang yang digali sama pekerja itu kira-kira berapa? Jauh sih, hektaran, jauh. Aman ya? Aman ya. Cuman kelihatan kan ada sosok bendera ya, ada bendera gitu, ada nancap. Di sana letak tempat ledakan, ada bendera. Cuman tahu kelihatan dari tenda. Dari tenda kelihatan. Iya. Nah, dari lubang ke lubang lainnya jaraknya juga jauh? Enggak ya? Enggak. Berdekatan? Iya. Jarak Tapi enggak begitu dekat. Enggak begitu dekat. Tapi dalam satu wilayah gitu. Iya, dalam satu wilayah. Nah, kalau prosesnya Bu, ini kan kalau yang saya tahu infonya Pak Rustiawan ya, almarhum ini senior ya, salah satu senior di situ, ikut dari tahun ke tahun. Kalau boleh tahu dari tahun berapa? Mungkin dia dari Bujang. Dari Bujang. Iya, dari Bujang. Sebelum sama saya juga sering, karena ini mah udah dari dulu tempat peledakan ini udah dari zaman atau apa itu. Zaman apa? Dari Bujang dulu udah ikutan. Makanya pas berumah tangga ya kita mungkin sedikit-sedikit dikenal gitu, mulai dari bertahap gitu sampai ke mancanegara. Alhamdulillah diakui walaupun belum punya sertifikat gitu ya. Tapi Pak Rustiawan sudah dikenal ya di mana-mana kalau sering ikut. Kegiatan pemusnahan ini ada setiap tahun atau seperti apa sih Bu? Kadang setahun sekali, 2 tahun sekali, bahkan 6 tahun sekali gitu, nggak tentu. Prosedurnya seperti apa sih Bu? Awalnya kalau yang Ibu tahu tuh pemusnahannya tuh kayak gimana sih, dari awal Ibu datang nih sampai terakhir itu kayak gimana sih? Iya, dari mereka beliau langsung telepon. Terus saya tanggal segini mau tinjau medan. Setelah tinjau medan kan nggak lama biasanya, gitu. Terus saya mau ke sana, mau tanggal segini mau pemusnahan.
gitu informasi. Ini bisa dijelasin nggak Bu video yang kita dapat ini? Itu apa proses apa Bu namanya? Iya ya itu dipisahin pemicu mana pemicu mana yang harus mana yang harus dibakar. Iya biar nggak bahaya kemana-mana gitu. Biar aman meledaknya nggak begitu bahaya gitu. Ini dilakukan di tenda pemilahan tadi ya. Iya. Sama di sini ada warga juga, ada tentara juga atau gimana? Enggak, ini semua pekerja kalau di sini. Kalau warga mah di luar ini. Oh enggak, tapi ini pekerja dari warga ya, iya. Pak Rustiawan Iya, dan iya. teman-teman Iya, ya. iya. Nah kalau ini apa Itu nih? Bu? ranjong. Oh ini ranjang. Dipisahin juga? Iya. Dijinakin lagi itu supaya enggak meletusnya enggak bahaya gitu. Oh prosesnya jadi Iya. datang tuh penjinakan dulu. Nggak Iya. langsung diledakan ya. Oke. Nah setelah selesai nih Bu dipilah begini, terus apa lagi prosesnya? Ya, setelah itu dibawa ke lubang. Kita mah paling bantu ya pekerja mah paling bantu ngangkut atau iya misalkan butuh ini ambilin gitu. Nah kalau yang pada hari kemarin ini kan ada lubang ketiga ya Bu ya. Iya. Kalau ini tuh apa sih Bu sebetulnya? Kalau setahu saya ya sebetulnya bukan mau diledakan. Itu katanya sih kata almarhum ya mau dijinakan. Dan biasanya kalau ketika habis ledakan itu ketika mengumpulkan serpihan-serpihan komponen tadi itu dilakukan secara profesional.